takut jadi peternak atau petani lah gitu. Kadang aku juga awal pas terjun sini jual dugaan juga nih, kok dari kota gitu kok jadi ngurusin sapi, ngurusin apa gitu. Tapi ternyata pas dijalanin, wah keren juga ya gitu loh. Maksudnya jangan ngira tuh bahwa peternak petani itu tuh hal-hal yang rendah lah gitu. Awal mulanya ya sebenarnya sebelum ngebuat peternakan ini tuh kita awalnya tuh ngebuat pesantrennya dulu sebenarnya. Jadi awalnya buat pesantrennya dulu setahun, kebetulan almarhum bapak juga pengen usaha dan ditawarin gitu kan, jadilah peternakan sekarang nih. Jadi dulu tuh nggak kepikiran sapi santri gitu, jadi yang penting ternak aja gitu kan. Cuman ya lambat laun belajar, terus akhirnya dengan belajar terus wah tertarik nih gitu kan. Kebetulan saya juga pas dulu baru lulus kuliah, akhirnya belum ada kerjaan, jadi bisa sambil belajar lah gitu, belajar dan itu tahun 2013 ya. Jadi pesantren 2013 kita ada peternakannya itu. Terus 2017 itu baru saya handle sendiri karena pas bapak meninggal. Jadi bener-bener pegang sendiri yang wah nggak tahu apa-apa nih gitu, karena dari dulu tuh bapak yang ngurusin, saya cuma belajar gitu kan. Akhirnya pas ngurusin baru tuh dapat inspirasinya, ternyata setiap peternak tuh punya karakteristik. Itu karakteristiknya tuh mungkin ada kandang yang fokusnya sapi Bali, ada kandang yang fokusnya sapi jumbo misalnya gitu. Terus ada peternakan yang sapinya mungkin sapi-sapi Kupang segala macam. Nah, kita juga pengen ada karakteristik gitu. Kebetulan kita juga awalnya dari pesantren, makanya jadilah sapi santri. Nah, kita di sini nih sebenarnya banyak macam ya. Kayak misalnya ini kan sapi Jawa nih. Terus ada sapi Timur, sapi yang putih itu, ada juga sapi Kupang Bali yang model kayak gini. Terus juga ada sapi Madura tapi di belakang, di kandang belakang. Nah memang kita ini kan apa ya, fokusnya kan kurban kan, jadi kita lebih tahu pasar kurban kayak apa gitu. Jadi biasanya kan orang kurban itu kan pengennya tuh yang pasti harganya tuh ada yang pengennya murah, ada yang sedang juga, ada yang pejabat-pejabat yang tinggi. Makanya kita ngelihat potensi marketing kita tuh kayak apa gitu. Nah banyak juga ada yang makanya kita stok sapi-sapi gede ini supaya nanti pelanggan-pelanggan tetap kita yang biasanya punya sapi-sapi gede itu udah ada stoknya gitu. Terus biasanya kalau yang sedang-sedang itu biasanya masjid yang patungan 3 juta, 3,5 gitu kan. Jadi biasanya beberapa masjid itu juga udah booking ke kita juga tuh. Jadi kita sediainnya sapi ini. Nah yang baru nih yang Kupang, biasanya tuh yang setiap tahun tuh kita tuh punya pelanggan tuh yang dia tuh punya modalnya tuh minim gitu, tapi pengen sapi gitu loh. Jadi satu keluarga itu tuh punya uang nih masing-masing 2.500.000 gitu. Ada 7 orang lah di keluarga itu. Tiap tahun tuh pasti belinya kambing gitu, tapi dia tahun ini pengennya sapi gitu. Kalau 2.500.000 kali 7 kan cuma berapa tuh ya? 16,5 juta lah. Nah kita tuh belum pernah tuh jual sapi 16 juta, sapi kayak apa gitu kan gitu. Dan ternyata pas belajar oh mungkin bisa alternatif pakai sapi Kupang gitu. Nah sebenarnya sih pas kita juga coba hitung-hitung ya, maksudnya hitung-hitung dari berapa kita beli sapi di timur tuh berapa, biaya pengemukan berapa. Sebenarnya tuh kita tuh bisa jualan murah juga sebenarnya pas kurban gitu. Cuman masalahnya kan peternak lain nih terganggu nggak dengan harga kita gitu loh. Makanya
Dulu 2016 itu kita pernah coba jual sapi itu murah, tapi adalah beberapa masukan dari peternak lain yang, mas jangan segitu, nanti kita gimana jualannya gitu. Dan itu juga kita akhirnya dapat masukan ya, oh ternyata nggak etis juga lah untuk jualan kayak gitu, makanya ya rusak pasar lah segala macam. Tapi sebenarnya masih penasaran gitu, kok nggak bisa gitu loh. Makanya kita buat jaringan sebenarnya gitu. Jadi kita buat komunitas jamaah-jamaah kita tawarin dulu untuk, Bu kalau mau murah kayak gini caranya. Awal-awal kalau ribuan sekarang itu nyusut dong jadinya tuh. Kalau iya nyusut jadinya kan. Nah kalau awal-awal tuh kita awal-awal apa ya 40. Jadi awal-awal yang pas ditawarin sama temen itu kita diajarin main sapi kupang pada awal-awal tuh. Jadi wah yang murah aja gitu. Kita awal-awal tuh 40 ekor gitu kan. Nah lambat laun ternyata karena dulu memang modelnya awal kita cuma udah bapak naruh uang, yang ngelola orang itu gitu. Lambat laut kok akhirnya kita jalanin sendiri baru tahu gitu ternyata oh sapi-sapi jenis-jenis ini ada kelebihan kekurangannya gitu. Jadi tahun pertama itu 40 ekor kupang semua, tahun kedua itu biasanya kalau bisnis ya, tahun kedua tuh biasanya anjlok. Dan sama tahun kedua kita cuma 20 ekor tahun kedua tuh, karena bener-bener modalnya habis karena tahun pertama jualannya nggak tahu harga ya kan, yang harusnya jual 18 kita jual 15 ya iya aja gitu kan, ya ibaratnya kita belajar kan sebenarnya kan. Tahun kedua cuma bisa 20 ekor, tapi ya alhamdulillah banyak yang support lah dari jamaah, udah pak saya beli aja walaupun kita ngambil dari ternak lain gitu kan. Akhirnya nambah dan mulai dari itu tuh akhirnya kita baru terinspirasi bahwa oh ini konsepnya kalau kita cuma nyediain sapi doang, nggak nyediain pakannya, nggak nyediain jeraminya segala macem, ya kurus-kurus juga gitu. Makanya akhirnya kita coba switching tuh di 2015 tuh, oke, modal kita jadiin infrastruktur. Contoh kayak kita buat pabrik tahu di belakang, terus kita buat pabrik konsentrat, pabrik pakannya. Terus kita coba kerjasama beberapa perusahaan tuh untuk bisa ngambil limbahnya, limbah gandum, limbah sawit segala macam. Jadi benar-benar modal tuh keluar bukan untuk sapi gitu. Terus sapinya dari mana gitu? Nah sapinya itu dari para pembeli yang udah setia sama kita gitu. Jadi mereka yang, Bu, ini saya kasih murah sapinya, tapi beliin bibitnya dong, kita minta uang untuk beli bibitnya. Nah dari situ baru banyak tuh yang oke. Alhamdulillah awalnya dari model kayak gitu 60, 70 dan tahun ini alhamdulillah ada 170 dan itu emang bener-bener bisa dibilang ya nggak pakai modal, yaitu duit yang udah beli. Kita bener-bener modalnya itu buat infrastruktur semua, mobil, terus PO, kadang PO di pabrik terus 60 juta, 70 juta gitu kan. Itu bisa kalau dikonversi sapi mungkin bisa dari 10 sapi gitu kan untuk modal. Tapi ya kita fokusnya ke yang lain gitu. Ya sebenarnya apa ya? Ya kalau dibilang ilmunya mungkin banyak peternak gede-gede lah yang mungkin lebih pinter ya. Kalau kita kan learning by doing aja sebenarnya kan. Oh ada sapi gini gimana sih ngelolanya, gimana sih cara ini ya. Kita juga banyak juga sapi yang mungkin sakit akhirnya nggak ketolong, mati segala macam. Ada juga sebenarnya. Tapi itu kan jadi bahan belajar ya. Kok bisa kayak gini? Apa sih penyebabnya gitu. Contoh kayak sapi Bali nih. Sapi Bali itu paling rentan itu kalau misalnya deket domba itu katanya mantri ya atau dokter yang biasa kita suruh nyuntik sapi itu tuh ada virus domba tuh yang bisa bikin sapi Bali itu mati mendadak gitu. Dan kita udah pernah ngalamin tahun 2016 itu kita nyediain 10 sapi Bali nyampe kurban sisa 4 ya, namanya itu ya mati, besoknya mati pas dideteksi wah ini kena virus nih.
Dan baru kemarin ini sampai balik kita udah mati 5. Ya karena emang itu, jadi pas kemarin sih identifikasinya pas badai itu. Kebetulan sini kan ada kandang domba juga mungkin di depan itu. Nah mungkin virusnya ke bawah gitu. Kemarin konsultasi sama dokter katanya mungkin ke bawah gitu Mas. Terus gimana Pak? Ya udah bismillah aja. Ya udah kita ya bismillah aja jadinya kalau soal itu. Nah cuman kalau dari selama ini sih ya mungkin standar tuh ya pokoknya pakannya tuh harus rutinnya tuh juga kita sapi itu tuh juga kayak manusia lah gitu. Jadi ngasih makannya tuh juga harus teratur tuh dalam arti ya kalau pagi terus, jangan besok pagi, besok siang, besok malam. Nah itu ganggu pencernaannya banget tuh ibaratnya itu kan. Jadi kalau misalnya kayak kita biasa pagi ini kasih makanan ampas tahu, ampas gandum, terus sama sawit. Ntar sore biasanya kasih jerami atau rumput gitu. Dan rumput pun juga kita kan makainya di sini jerami ya, full jerami gitu, nggak ada rumput hijau gitu. Karena kita coba tahun lalu tuh rumput hijau itu kan butuh ngarit ya. Nah banyak dikomplain sama karyawan kita lah, Mas capek gitu, apalagi kalau pas panas, apalagi pas hujan. Akhirnya malah nggak ngarit, malah nggak kemakan gitu kan. Dan ternyata ngarit sama jerami pun, walaupun misalnya kalau di ilmu yang saya ini hijauan tuh lebih bagus daripada jerami gitu kan, jerami kering. Tapi ternyata kalau dengan jerami dan konsisten kita ngasih jerami terus gitu, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan kok terkait berat badannya gitu. Jadi jangan kan banyak peternak mungkin yang harus fokusnya tuh udah ngarit, yang penting hijauannya dapat gitu. Dan kemarin juga sempat nonton salah satu channel yang kandangnya di Purworejo yang sapi-sapi gede itu. Nah itu juga dia sempat ngomong pakan yang paling bagus itu adalah pakan yang memudahkan si pengarit gitu. Jadi ternyata bener, jadi udah bener nih kita pakai jerami full nih, asal kita bener-bener jeraminya nih di sawah mana aja nih. Nah kita harus nyari-nyari dah, pinter-pinter nyari dah. Sawahnya entah diterep lah, entah di apa, yang penting jerami aja. Jangan hari ini jerami, besok hijauan, besok jerami lagi. Nah itu yang menurut saya sih pengalaman di sini sih agak kurang bagus gitu. Sebenarnya kalau prospek banyak yang nanya gini sih dari peternak, Mas kalau jualan kurban doang apa untung? Kan setahun sekali kan gitu kan. Nah padahal sebenarnya potensi kurban aja kalau dilihat dari data ya, kalau di search Google aja berapa sih kebutuhan kurban se-Jabodetabek gitu, itu kan kalau nggak salah 20 triliun tuh. Terakhir 2020 itu 20 triliun. Artinya ya kita ambil 1% aja lah, 200 M misalnya gitu. Nah kita aja setahun nggak pernah nyampe ratusan M gitu kan. Artinya potensinya gede banget kan gitu kan. Dan peternak di Jakarta ini kan jarang ada yang mungkin fokus ke kurban gitu, karena mereka mungkin buat hariannya main potongan di pasar, terus atau misalnya ada jualan di tempat lain gitu kan. Nah artinya sebenarnya kalau dari prospek bisnis tuh gede banget untuk kurban ini sebenarnya. Cuman memang di kurban aja sebenarnya, kurban aja udah gede banget gitu. Dan memang tinggal kita pinter-pinter pertama gimana sih, harga sapi kan pasti standar lah, semua pasti harga sapi kayak gitulah, di Jawa segini, di Timur segini, nyari di Lampung pasti juga segini ya. Artinya kalau dari segi bisnis modalnya itu pasti segitu. Nah tinggal pinter-pinter kita gimana ngolah pakannya ini sebenarnya. Kita harus cari pakan semurah mungkin, apalagi potensi di Jakarta ini bener-bener potensi banyak pabrik, banyak sawah, banyak pakan-pakan dari limbah. Dan sebenarnya sapi ini kan asal kita ngasihnya rutin terus bagus, bersih segala macam, mereka makan aja gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih prospeknya tinggi, cuman untuk peternak pinter-pinter kita aja untuk gimana ngolah pakan supaya semurah mungkin, sebagus mungkin. Kebersihan ya paling kalau di kandang ini biasanya kita mandiinnya itu setiap pagi, terus siang sama sore biasanya. Jadi emang ya sapi ini lebih banyak mandi dibandingin orang yang mandiinnya biasanya.
jadi gitu. Jadi kadang kalau orang yang lagi mandiin tuh saya tanya itu udah mandi belum gitu, kalau sapi langsung mandi aja gitu. Jadi kalau untuk sapi biasanya gini, kalau ya sama lah semua makhluk hidup lah, kalau mereka nyaman pasti juga mereka juga nafsu makannya gitu. Kayak kita lah misalnya pindah ke suatu tempat gitu pasti ada adaptasinya kan gitu kan. Tapi kalau udah dibawa nyaman ya enjoy aja gitu. Jadi kayak sapi ini tuh setiap pagi, siang, sore itu pasti kita mandiin sih sebenarnya. Kalau di sini biasanya kita habis beres kurban itu pertama, misalnya bulan pertama itu pasti beres-beres lah, mungkin ada yang ini, ada yang rusak segala macem, itu kita rapiin karena untuk persiapan kita beli lagi bakalan. Makanya kita biasa habis kurban 3 bulan lah, mungkin habis kurban itu baru kita beli lagi gitu. Jadi beli bakalan, beli dari langsung ke timur, kadang kita langsung ke timur lewat tol laut gitu kan. Itu ya udah datengin sapi misalnya 100 misalnya gitu ya, ada modalnya kita aja, misalnya ada 100 ya udah beli 100. Habis itu ya udah kita gemukin lagi gitu. Selama 9-10 bulan gitu. Sebenarnya gini, ada cerita sih, dulu pernah nyobain main potongan dulu tuh. Jadi potongan jagal lah, main-main daging gitu. Cuman dulu tuh nyoba 10 ekor sapi-sapi kayak gini, sapi gede kayak gini, kita coba 10 ekor. Ternyata ada hal yang misalnya pas itu, wah ini kayaknya kita nggak main di sini deh. Jadi mungkin kayak ada permainan lah gitu, ada permainan lah ibaratnya untuk orang-orang baru kayak kita. Kalau main daging itu harus kesini-sini, akhirnya ya udah kita kurban aja lah. Jadi ya itu, jadi kenapa kita nggak mau itu karena kita udah punya pengalaman kayak gitu, dan kebetulan kepala kandang kita juga kan orang jagal juga kan, dan dia punya cerita banyak lah terkait mas kayak gini gitu. Akhirnya ya udah lah gitu, dan karena emang tujuan kita di sini kan bisnis untuk pesantren kan, jadi kita menghindari lah misalnya ada hal harus gitu, ya wes lah, niatnya baik, makanya kita kan bener-bener nggak mau sama sekali peser pun minjem bank. Jadi mending ya kalau emang nggak ada modal ya udah kita nggak usah usaha gitu. Tapi alhamdulillah selama 7 tahun sih insya Allah sih ada terus sapinya 100 ekor minimal. Kalau dukanya sebenarnya itu ketika misalnya kayak kemarin sapi mati segala macam, ya dukanya, sedihnya sih sebenarnya bukan masalah uangnya ya, tapi artinya aduh kasihan nih, maksudnya kan ini kan buat kurban gitu, harusnya dia bisa masuk surga dengan dipotong, kok matinya sekarang gitu. Jadi tapi ya udah, ibaratnya sedihnya ya ibaratnya jadi kayak nambah pelajaran lah gitu, harus gimana nih ke depan nih, harus gimana nih kalau ada situasi gini-gini harus gimana nih gitu. Jadi ya sedihnya sih itu salah satunya. Terus kedua mungkin masalah ini ya kadang saya tuh pikir karena ini untuk kurban ya gitu, jadi banyak peternak-peternak, dan saya nggak bilang semua peternak ya, jadi ada beberapa juga peternak itu jualan kurban itu cuma mikirin untung. Artinya kurban ini kan kita kan sebagai perantara kita nyalurin perantara orang ibadah gitu kan, nyalurin si sapi kurban ini supaya si yang pengkurban ini dapat sapi yang bagus gitu kan. Tapi kan banyak nih sapi-sapi mungkin di daerah tertentu, dan saya juga pernah beli karena sini habis, kita coba bantu peternak, malah kita dapat sapi yang cacingan, akhirnya dikomplain segala macam. Dan dari situ kita udah nggak mau tuh, pas udah mau habis ya udah habis gitu. Karena kan dulu mungkin awal-awal banyak nih pelanggannya gitu kan, nyari peternak lain gitu. Tapi ternyata adanya pas kita beli, walaupun sebenarnya yang kita beli itu tuh bener-bener ya mohon maaf ustad atau yang ilmu agama tinggi gitu, tapi dia nggak pernah matiin masalah itu gitu, dan dia matiin cuma masalah untungnya. Nah itu jadi kadang tuh sedih tuh, kok ada ya yang kayak gitu. Nah makanya sebenarnya konsep kita ini kenapa namanya Sapi Santri itu supaya ya udah peternak itu emang kalau nggak ada modal udah kita yang modalin, kita coba ambil dari donatur itu, udah lu jualin sapi gue deh gitu ibaratnya gitu, udah lu punya pelanggan lu jualnya sapi gue deh, kita bagi hasil gitu. Jadi ke pelanggannya juga kita ngasih sapi yang terbaik, si peternak yang memang nggak modal itu dia dapat penghasilan juga gitu. Jadi kadang ya mudah-mudahan dengan cara kita tuh bisa
ya alhamdulillah kan udah 2 peternak nih yang ayo mas mau, saya mau. Yang selama ini dia cuma musiman gitu kan, ngambil sapi asal dari Jawa, nggak dilihat kesehatan segala macem, asal jual aja gitu kan. Nah sekarang kita coba nih dari sistem ya nggak apa-apa, mungkin setiap bulan kita nggak dapat apa ya, kayak putaran uang lah kan. Biasa kalau ini kan ada putaran uang, kita nggak ada. Nah tiap bulan kita ngeluarin terus buat makan, buat gaji, buat apa segala macam. Tapi bakal enak pas kurban gitu, bakal indah lah pas kurban tuh, kita ngejualnya juga nyaman, sapinya gemuk-gemuk kayak gini, nggak ada rasa takut untuk kaki segala macem gitu. Itu sih biasanya kalau dukanya ya. Kalau sukanya sebenarnya sih apa ya, kalau beternak sapi itu tuh ngelihat sapi makanannya itu sebenarnya udah suka, udah seneng lah gitu loh. Kalau saya juga kebetulan kan masih kerja juga saya itu di perusahaan gitu kan, jadi kadang Sabtu Minggu kesini, apalagi sekarang pas WFH bisa lah nyempet-nyempetnya kesini. Itu beda loh, maksudnya kerja di kantor gitu, dengan di kandang yang bener-bener ya suasananya enak lah, nggak ada tuntutan, nggak ada apa gitu-gitu. Jadi sukanya sih sebenarnya, apalagi sekarang kan bisa ngajarin santri, bisa ngajarin ayo kader gitu kan nggak selamanya juga kita bisa ngurus, harus bentuk tim lah ibaratnya. Nah jadi ya sukanya itulah. Dan apalagi terakhir yang paling aku suka tuh ketika udah beres kurban segala macem, dan itu bener-bener kita tuh bisa ngasih ke pesantren tuh semuanya gitu. Itu tuh yang jadi kayak ya baru nih usaha maksudnya gitu. Jadi banyak orang yang udah kurban biasanya udah bagi-bagi uang tuh sudah kira beli apalah gitu. Tapi kalau kita tuh bener-bener nih buat pesantren, itu tuh beda loh dengan kita nge-spend uang kita tuh untuk hal-hal yang ya mungkin kesenangan kita gitu kan, sama kita nge-spendnya tuh untuk umat gitu. Tahun sih kalau misalnya dari tahun-tahun paling sekitaran 2,5-3 M lah sebenarnya. Kalau tahun ini mudah-mudahan kalau ini bisa tembus 4 lah gitu. 4 M lah tahun gitu kan. Pertama jangan takut jadi peternak atau petani lah gitu. Kadang aku juga awal pas kerja sini yang nggak di luar dugaan juga nih, kok dari kota gitu kok jadi ngurusin sapi, ngurusin apa gitu. Tapi ternyata pas dijalanin keren juga ya gitu loh. Maksudnya jangan ngira tuh bahwa peternak petani itu tuh hal-hal yang rendah lah gitu, yang memang itu harusnya di kampung, harusnya bapak-bapak segala macem. Nggak, bahkan sebenarnya kalau di luar negeri itu tuh peternak itu jadi andalan tuh. New Zealand itu tuh peternak udah ini yang punya sapi gitu harga dirinya tinggi gitu. Jadi yang aneh tuh di Indonesia aja gitu, lahan hijau luas tapi orang ngeliat petani gitu, petani ya, jadi gimana gitu ya. Jadi kalau motivasinya sih dia jangan takut lah untuk main ke kampung, ke desa gitu kan, ke ngurus ternak dan segala macam, nggak usah takut lah. Karena sebenarnya tuh setiap kerjaan tuh asal kita niat, asal kita suka tuh ya itu bisa jadi apa ya, bisa jadi pulang buat kita sendiri. Tuh kayak gitu sih sebenarnya. Ya paling kalau misalnya berminat ini, kita juga sebenarnya sih pengennya ya kalau sesuai syariah kan kurban itu kan dilihat ya, artinya mereka yang mau beli itu ya minimal harus datang kandang sih gitu. Karena itu ada salah satu syarat sebenarnya. Tapi nggak mungkin juga pas sekarang pandemi gitu, mungkin orang ada yang takut keluar gitu. Jadi kita bisa request foto, video, bahkan dikeluarin sampai ditimbang pun kita bisa videoin. Nah kalau mau kesini mungkin alamatnya di Jalan Kemakmuran, Jalan Insinyur Haji Juanda, Cisalak, Depok. Nah itu nanti kalau dari depan ada gapura kuning tuh masuk aja nanti. Kalau sosmednya, kalau di IG itu kita di @sapisantri itu kan. Kalau di Facebook kita ada Kandang Munzalan. Ya mungkin untuk teman-teman yang nonton atau yang terinspirasi dari video-video agro maritim ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.